Ghafarallahu lana wa lahum dhunubana wa dhunubahum wa nafa'ana bihim wa amadana bi asrarihim fi daraini fi dunya wa dunya wal akhirah. Syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi Ustaz Samsul Arifin menyampaikan bahwa insyaallah kita istiqomah kajian dan ruqyah setiap bulan di masjid ini jika ada izin dari DKM. Seperti hari ini, alhamdulillah, saya baru datang dari Bogor itu semalam PP ya, cukup melelahkan dengan macetnya kota Bogor. Tapi kecintaan saya pada ilmu, kecintaan saya pengen jadi baik, pengen jadi benar, maka lelahnya badan, jauhnya jarak tidaklah menjadi halangan. Ini tidak ada apa-apanya jika kita lihat dengan para ulama dulu. Bagaimana Imam Syafi'i belajar sampai ke Baghdad, zaman dulu nggak ada pesawat. Zaman dulu nggak ada pesawat, ontak pun beliau nggak punya karena fakir. Tapi untuk belajar beliau datang. Belum cukup sampai Baghdad, terus sampai Kairo, ke Mesir, jalan kaki. Karena sudah cinta kepada ilmu gitu. Buat apa sih ilmu? Ya buat bekal kita hidup. Dan pagi hari ini Pak, saya harusnya ada acara di Trans 7 Pak. Cuma ada masalah. Masalahnya Trans 7-nya nggak ngundang saya. Jadinya ke sini. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Tadi Ustaz Samsul menyampaikan dambaan setiap orang itu bahagia, Pak. Saya yakin yang hadir di sini pengen bahagia. Di akhirat, di dunia, ekonomi, keluarga, semua pengen bahagia. Karena tidak dipungkiri, Pak, banyak penyakit yang timbul karena rasa tidak bahagia. Stroke, darah tinggi, gangguan jin, karena rasa tidak bahagia. 2 hari yang lalu ada orang mau ruqyah ke tempat saya. Jadi datang malam, saya lagi sholat isya, santri laporan ada pasien di depan pengen diruqyah. Itu saya buka pintu dari teras tempat teman-teman jamaah alika mengaji itu deket kolam ikan. Dia merangkang, itu perempuan ya, merangkang, kemudian salam dengan nada laki-laki, padahal pastinya perempuan. Jadi belum saya buka pintu itu, belum saya buka, di luar udah kesurupan duluan. Kata yang antarnya, Ustadz sakti sekali. Belum juga tatap muka udah reaksi katanya. Padahal bukan itu, Pak. Bukan masalah peruqyahnya sakti. Bukan peruksok. Pak Samsul nih, Ketua Kiai Jabar, bacoken, betul. Dijotos ya bengep. Karena tidak sakti. Kalau orang sakti kan nggak mempan, kebal. Nah,
Jadi ibu-ibu tadi dari luar ke dalam merangkang, kemudian dia mengucapkan salam sambil matanya melotot. Jadi setengah matanya itu hitamnya nggak ada, jadi putihnya aja gitu ya. Nah, keluarganya sudah panik dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya ruqyah itu nggak sadar-sadar. Yang tadi bilang Ustadz sakti banget, ganti bilangnya jinnya lebih sakti dari ustadznya katanya. Buktinya di ruqyah nggak sadar-sadar. Ini pertanyaan. Nah, akhirnya kalau saya suka gitu Pak, suka dalam arti ini sebenarnya gangguan jin atau gangguan mental gitu ya, gangguan psikis. Sudah pengen tahu dulu gitu. Dah suruh keluar keluarganya. Akhirnya saya panggil namanya, Bu, sudah nggak ada suaminya, tinggal ibu saya dengan santri saja. Yuk dibuka matanya. Kalau tadi saya ngaji dia nggak sadar-sadar Pak. Saya baca Al-Baqarah dari 286 ayat, saya baca separuhnya. Padahal peruqyah, sok tanya Ustaz Samsun, paling Al-Baqarah awalnya doang kalau peruqyah. Sama akhir biasanya ya. Sama yang ada ayat wattaba'u matatlu syayatin itu andalan peruqyah itu. Itu ayat-ayat andalan. Nah ini saya bacakan Al-Baqarah separuh, masih belum sadar. Saya baca ayat kursi nggak sadar. Ketika saya panggil Bu, suaminya udah di luar. Yuk sadar, langsung sadar, langsung tarik napas, astagfirullahaladzim, langsung sadar, 100% kesadaran, eling, badannya nggak gemeter, nggak jadi macan lagi, nggak ngeraik lagi. Berarti panggilan saya lebih sakti dari bacaan Al-Baqarahnya. Tadi Al-Baqarah sampai doer saya nih sampai minum 3 kali nggak mau sadar. Cukup saya bisikin, Bu, suaminya udah di luar, kita tinggal bertiga. Sadar Pak. Ini apa menunjukkan? Berarti yang membuat dia kesurupan, membuat dia jadi macan adalah tidak bahagia ada suami di sampingnya. Buktinya suaminya di luar sadar. Nah akhirnya saya tanya, Bu, ada masalah apa? Ada beban apa? Kok sampai segitunya? Akhirnya nangis dulu, histeris dulu, ya biarin aja dulu. Udah tenang, saya kasih minum, saya kasih teh hangat, baru cerita bahwa suaminya nih ya sudah sepuh, sudah mau pensiun, tapi kok malah punya hutang banyak. Karena dia nikah juga, mohon maaf, tadinya suami ini punya istri, akhirnya suka sama dia, istrinya ditinggalin, nikah sama dia. Oh giliran nikah sama dia kok malah jadi miskin gitu loh, malah banyak utang. Jadi dia malah mikirin nyetorin utang suaminya. Udah gitu suaminya punya penyakit jantung pula, jadi ya biaya berobat, biaya makan, biaya semua akhirnya saya Ustadz yang nanggung. Ini berarti hidupnya tidak bahagia. Larinya kemana tidak bahagia? Tadi gangguan jin, asam lambung. Akhirnya dia bilang, saya juga bolak-balik ke dokter, punya asam lambung tinggi karena tidak bahagia. Ini betapa pentingnya kita hidup bahagia. Ada enggak yang berdoa sama Allah pengen bahagia?
Saya tanya dulu, Bu, kalau doa sama Allah pengen bahagia apa pengen sengsara, Bu? Bahagia. Pak Haji Olik pengen bahagia? Pengen senang? Pengen langkah masalah? Pulane Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati kun pasti dongane wong pengen seneng, Bu. Pengen uripe selalu seneng. Permintaan pengen selalu bahagia ini, Pak, jangan diteruskan. Duh, kederman nih. Jari mau kudu bahagia. Kian beli bahagia. Permintaan jaluk ning Gusti Allah, saya pengen selalu bahagia. Hajat-hajat saya selalu terpenuhi. Betul? Sampai Allah makdi hajatina, ya Allah, kabulkan hajat saya. Ini jangan diteruskan, Pak. Duh, keder pisan dia. Kau ada beli bahagia kesurupan. Karena apa? Permintaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pengen untuk selalu bahagia itu permintaan yang tidak akan terkabul. Allah nggak akan kabulin. Sampai ibu nangis darah dongan di depan Ka'bah sekalipun di multazam berdoa, saya pengen selalu bahagia, pengen selalu hajat-hajatnya terpenuhi, itu permintaan yang gak akan terkabul. Pengen hidupnya baik-baik saja, langkah masalah, permintaan yang tidak akan karena Allah belum menciptakan kehidupan ini baik-baik. Allah tidak menciptakan, Bu, dunia ini, kehidupan ini sesuai selalu harapan kita. Makanya Syekh Ja'far As-Shadiq ketika beliau ditanya, apa sih Allah itu enggak bikin orang selalu bahagia? Karena itu Allah enggak menciptakan. Gitu. Man tolaba, di sini baca malam yukhlaq, apa bahasanya di sini, itta'aba nafsahu, sing sapa wonge glati malam yukhlaq, yang Allah itu enggak menciptakan, maka dia hanya menyakiti dirinya. Wong langka dijaluk ibu-ibu beli duit, anaknya ngeraik bae jaluk duit, ya masa dipaya. Allah Pak belum menciptakan hidup ini baik-baik saja. Beli. Karena apa? La tastagrid biwujudil aqdar malam takunu fi hadhihi dar. Janganlah kalian merasa aneh dengan masalah demi masalah yang datang selama masih di dunia. Ustaz, masalah A belum selesai, datang masalah B. Masalah B daun selesai, masalah C tekan. Ustaz, kita beli dia duit, akhirnya dongan Gusti Allah, Allah kasih saya duit, alhamdulillah. Duitnya anak awaknya gering, kanggo berobat Ustaz. Geringnya durung waras, anaknya kula Ustaz tabrakan. Gusti Allah kok ada di mana? Sampai ada pemikiran, itulah kehidupan dunia. Maka apa yang harusnya kita minta Pak kepada Allah? Ya Allah, berikan saya kesabaran menghadapi semua episode kehidupan. Satu, awas aja salah dong lagi. Baka ibu-ibu, palingan ibu-ibu ngerasane donga beli dikabul gak? Jaluknya sing langka. Orang gak bahagia bahkan cenderung mengetuk Allah, menghujat Allah
karena jaluk sesuatu sing Allah beli gawe. Ya Allah, saya pengen hajat-hajat saya terkabul. Ya Allah, saya pengen keinginan-keinginan saya terwujud. Ya Allah, saya pengen tubuh saya selalu sehat. Ya Allah, saya pengen rezeki saya selalu lancar. Permintaan yang gak akan terjadi. Kalau sudah itu tertanam ke hati, permintaan itu gak terjadi, akhirnya kecewa nih Gusti Allah. Apa maning sing diandalkan uang? Paham kan? Sing diandalkan makhluk. Contoh makatan. Nggak punya uang, nyili duit ning dulure ki saudaranya ini waktu susah kita yang nolong, waktu sakit kita yang ngerawat, waktu dia belum ketemu usaha kita yang bantu. Dengan penuh keyakinan kita akan datang pinjam uang, pasti ngupai. Ketika diparki, Mas, sebenarnya saya kesini lagi dalam susah. Saya pengen pinjam uang biar silaturahmi kita nggak putus. Pinjam dulu 100. Apa kata yang itu? Aduh, boro-boro pinjemin situ. Saya nih kelihatannya aja usaha maju. Sakit hati kita, Pak. Sakit. Kita udah baik nih jadi orang, perasaan kita punya tetangga yang selalu manyun gitu ya, padahal kita nih nggak lagi ngeresein dia gitu, tapi ketemu tetangga tatapan muka, buang muka. Kita ada acara nggak datang, kita sapa pun melengos. Ingin rasanya gue gitu ya kepalanya. Kita karena pengen dihormati oleh tetangga, akhirnya kita sakit hati. Makanya kembali lagi doanya jangan salah. Jangan, ya Allah, semoga hidup saya selalu baik-baik saja. Saya tekankan sekali lagi, Pak. Banyak orang gangguan mental, gangguan jasmani, gangguan rohani gara-gara salah berdoa. Hati-hati. Dari Allah makdi hajatina, ya Allah kabulkan semua hajat saya. Barang nu hajate dari A sampai Z akeh pisan. Lamun ditulis ke daftar permintaan pada Allah. Sugi, nomor 1 sugi. Sugi, dagangan laris, sehat, mangkat haji, mangkat umroh, tuku mobil, tuku sawah, jalan-jalan. Wah, ngereyak dongane. Barang anu sugi beli, mangkat haji ora, sakit-sakitan bisa. Maka akhirnya dia merasa terpuruk hidupnya. Kayak ibu-ibu tadi, kesurupan. Maka doanya saya ulang, ya Allah, berikan saya keikhlasan, kesabaran dalam menjalani semua takdir kehidupan. Konon bu, kapan jari Allah, Ustaz, berarti belum ning arep jaluk lunas utang? Boleh. Ustaz, oleh beli jaluk mangkat haji? Dianjurkan. Oleh beli jaluk tuku mobil? Silahkan. Setelah ya Allah jaluk mobil, jaluk umah, jaluk sehat, jaluk haji, jaluk umroh, jaluk rabi maning, jaluk tuku sawah maning. Ning terakhirnya, ya Allah, berikan saya keikhlasan dan kesabaran menjalani semua takdirmu. Kian sing digaris bawahi. Insya Allah gak akan kena gangguan jin. Dari Pak Gumma. Jin tak jin. Tidak akan kena gangguan jin, Pak. Wes,
Kita kembali lagi. Maka yang pertama itu. Yang kedua, orang pengen bahagia itu bukan tadi disampaikan oleh Ustaz Samsul, bukan terletak pada harta, bukan terletak pada badan sehat, bukan terletak pada jabatan yang membuat seakan-akan, awas Pak, yang membuat seakan-akan harta, jabatan, pasangan hidup yang cantik, yang ganteng, seakan-akan bahagiakan kita nafsu Pak. Yang kaya, jawab mana? Sing kaya bae durung tentu bahagia aja Ustaz. Berarti apa man kita sing melarat? Bukan di situ. Letaknya terletak pada hati kita, Pak. Pada hati kita, yongan duit, punya uang hanya 500.000. Pengen tuku motor. Ini yang bikin gak bahagia. Punya uangnya cuma 100.000. Pengennya makannya ikan bakar tiap harinya. Ini yang membuat tidak bahagia. Punya uang 500.000, jangan panjang angan-angan pengen beli motor. Itu hati jadi nggak akan bahagia. Kalau pengen bahagia, hidup sesuai apa yang ada. Pertama, percaya kepada Allah sepenuhnya. Percaya kepada Allah sepenuhnya bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Seperti apa? Seperti percayanya bayi pada ibunya. Sok bayi kan, didulangi bubur ya mangap, didulangi sayur ya mangap, didulangi gereja gak mangap, walaupun ketelah. Bayi, kita kepada Allah harusnya begitu. Percaya totalitas. Ditakdirkan banyak duit, alhamdulillah. Mungkin dengan banyak duit kita menjadi soleh. Allah tahu, oh makanya ada orang doa pengen kaya, nggak kaya-kaya. Ada orang nggak doa pengen kaya jadi kaya tapi soleh. Berarti Allah tahu kalau orang ini jadi miskin, dia jadi kufur nih. Ada orang yang semakin kaya semakin soleh, ada yang semakin miskin semakin soleh. Ada yang semakin kaya semakin kufur, ada yang semakin miskin semakin kufur. Ada juga Pak. Jadi letak takwa, letak bahagia itu bukan dari banyak sedikitnya harta. Letak taat atau tidak bukan dari sedikit banyak harta, tapi dari hati. Ibu-ibu misalkan punya suami yang pelit gitu ya. Ana sing duwe laki pelit. Lakinya medit. Ya diterima dulu sambil diingatkan, didoa, aja emosi. Bapak-bapak punya istri rewele minta ampun. Sing awit tangi turu sampai turu maning. Anak baik ki nyewote wong wadon ki. Anak boten semua. Jangan-jangan kabeh ki. Ya duduk wong wadon bakal beli rewel mah bariga. Terus aja bae. Duh ya Allah, rabi kita rewel payah. Pengen tek pocong wae lambene iki. Beli kayak rabine kan kako si sopan, katone sampean. Ning jero omah mah beli weru kana. Pada bae tuku karang. Jadi punya istri yang galak, yang bawel, punya suami sing sibuk ngurusi hobi, sibuk apa, tetap bahagia. Tapi saya tertekan punya pasangan begitu. Itu keputusan Allah. Maka doanya dirubah. Aja buru-buru dongakaken laki. Aja buru-buru.
Dongakaken awak dewek. Saya pernah dalam kajian kalikam kepada teman-teman saya sampaikan, doa di multazam ijabah, doa sepertiga malam ijabah, doa setelah sholat fardu ijabah. Tapi ada doa yang lebih ijabah dari itu semua, yaitu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Paham betul? Saya kasih contoh. Dari Pak Joliknya berat ya, mendoakan tangga sing manyin ya. Saya ada satu kejadian Pak. Ada dua mahasiswa, yang satu agamis, ukhti, jilbaber, yang satu gaul, mahasiswi, pakainya jeans, kaos gitu ya. Yang pakai jeans, kaos ini selalu mendoakan sahabatnya, semoga kamu punya jodoh dengan ustadz, karena kamu orang yang agamis, kamu layak dapat pasangan seorang ustadz, nanti bangun pesantren, ngajar ngaji, biar tidak salah jodoh, biar kamu dilindungi dan bermanfaat. Sampai ditulis saking sahabat. Ketika sudah lulus kuliah, dua-duanya jodohnya terbalik. Yang gaul ini punya jodoh ustadz, punya pesantren pula. Yang didoakan tadi jodohnya pegawai bank, riba. Nah ini doa Pak. Doakan orang lain kebaikan dengan ikhlas, maka akan kembali pada kita. Ya Allah, tanggane kita kesimprenggut bae ya Allah. Semoga cepat kaya, semoga akhlaknya berubah, akan kembali kepada kita. Sebelum mendoakan orang lain, doakan diri kita dulu. Ya Allah, berikan saya kesabaran, pasangan hidup yang kau hadirkan, yang rewelnya minta ampun, yang meditnya minta ampun, yang sibuk dengan hobi-hobinya, yang sibuk ngurusin orang lain, yang sibuk dengan keluarganya sendiri. Pasangan saya selalu marah-marah, ya Allah, itu adalah pilihanmu, takdirmu, sedangkan pilihanmu adalah yang terbaik. Berikan kesabaran buat saya ya Allah untuk menjalani rumah tangga ini. Adem Pak, dau dongakaken lakine, ajak kita nih ngerasanya wis baik baik, kita mau wis baik, lakine kita sih beli bener mah, kita mau wis baik, rabine kita sih beli bener mah. Ingat Pak, orang yang merasa dirinya tidak sombong adalah orang yang paling sombong. Hati-hati. Udah, sebelum kesana doanya, doakan diri kita. Ya Allah, ini adalah pilihanmu. Berikan hamba kesabaran, keikhlasan menjalaninya. Bahagia Pak. Tapi ya Allah, saya pengen suami saya nih kayak konon bisa nih Allah, kosi medit gona duitnya hilang, belum kanggo kita mah. Laki dewek didongakan duitnya hilang. Anak bosi pernah konon, medit payah gona hilang, wae duitnya hilang beneran, ngandel, sangkan gajah medit karena rabi, duit hilang orang kon. Was. Kok kan aja mangkat mancing pangkat, ngandel, pancingnya nyangkol. Jangan begitu Pak, jangan begitu. Selalu berdoa kebaikan. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, setelah berdoa kebaikan, meminta kebaikan, yang harus kita sadari ada satu kata yang indah dari Ibnu Athaillah, la yakun
ta'akhuru amadal atoi ma'al ilahi fi du'ai mujiban liyaksika. Janganlah setelah kamu berdoa sungguh-sungguh, berdoa di sepertiga malam, bahkan berdoa di multazam, bahkan tirakat dikit, wiridan dikit, janganlah doamu yang sungguh-sungguh namun pemberian dari Allah tidak terjadi, menjadikan kamu berputus asa. Wanti-wanti, mau kula ngajari cara berdoa, kula ngajari bapak-bapak untuk berdoa. Ditutup materinya dengan janganlah setelah doamu yang sungguh-sungguh, permintaanmu yang sungguh-sungguh, bahkan dibantu kenang dongane kiai, bahkan dibantu karo sedekah ning anak yatim, tapi tidak juga terjadi, janganlah menjadikan kamu berputus asa. Apa sebab, Pak? Sebabnya begini, fahuwa dominun laka. Gusti Allah itu menjamin kepada kalian untuk dikabulkan doa kalian. Jadi engkak dongane bapak sing beli dikabul ya. Awas, jaluk soge, jaluk lunas utang, jaluk haji, jaluk umroh, tekan jaluk rabi 5 dikabul ning Gusti Allah. Karena fahuwa dominun. Namun fima yaktaruhu, pengabulan Allah ning donga ki Pak terhadap pilihane Gusti Allah. Duduk la fima takhtaru li nafsika, duduk pilihannya kita Pak. Mboten? Jawaban Allah terhadap sebuah doa sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita, dan sesuai waktu yang Allah tentukan, bukan sesuai waktu yang kita tentukan. Ini harus dipahami. Misal Bapak mungkin doa, ya Allah, yang lagi ada masalah kesehatan, sembuhkan sakit saya ya Allah. Saya pengen sehat, agar saya bisa beribadah, agar saya bisa ke masjid. Encok beyekan ki ya Allah, bakal digawa lu ngamarani masjid ki, digawa sujud ya apa sih Gusti. Kita kepengen jamaah di masjid, donga pun tiap malam, berobat nih dokter tulang, dokter saraf, kontrol tiap minggu, tapi tidak kunjung sembuh. Bukan doa kita nggak dijawab oleh Allah, tapi jawaban Allah adalah tidak sembuhnya kita adalah jawaban doa dari Allah. Tuh, kok bisa? Keder ya Pak? Kita minta sembuh, Allah kasihnya nggak sembuh, berarti dijawab boten? Dijawab kan? Ya Allah, saya pengen sembuh. Dijawab nah Allah, saya jawab kamu nggak sembuh. Dikabulkan, tapi pengabulannya sesuai kepengenannya Gusti, duduk sesuai pengenan kita. Ari pengenane kita mah donga iya sesuai pengenane kita. Ini yang salah, memahami konsep pengabulan doa. Gusti Allah pembohong di Al-Quran, ud'uni istajib lakum, minta padaku aku akan kabulkan. Ayat Quran Ustaz, mana buktinya Allah bohong pada saya? Enggak, Allah enggak bohong Pak, karena yang Allah kabulkan sesuai kehendaknya Allah. Karena kita nggak ngerti Pak, sapa weruh lagi gering mah iya ngeraik nih Gusti Allah ya kan. Ya Allah, kalau saya sembuh saya pengen ke masjid ya Allah. Saya janji saya 5 waktu jamaah ke masjid setelah sembuh.
Halo, libur. Repot beli sugiki, beli. Yuk mengpantai. Yuk mengpantai. Kira-kira bagus tekan pantai, gelatih masjid jamaah beli kuno. Tidak akad, Pak. Ya Allah, berikan saya uang. Kalau saya punya uang, ya Allah, saya akan berangkat haji. Allah kasih uang. Setelah uang terkumpul, aduh, jagat ki panas bae. Jalan-jalan rati numpak motor. Lamun duwe mobil mah adem kayane. Tuku mobil. Manusia kan mengkodok, Pak. Manusia kan begitu. Maka Allah kita minta sehat, Allah nggak kasih sehat. Sing penting mah dengan sakit kamu, kata Allah, kamu tiap hari datang ke saya. Buktinya ketika sakit, ya Allah, ampuni saya ya Allah karena sakit. Makanya Allah nggak kasih sehat, karena dengan sakitnya kamu di mata Allah, kamu semakin dekat dengan saya. Kalau bapak-bapak duitnya 500 juta, pagi ini gak akan duduk di sini kayaknya. Gak akan. Wis ananin Australia gua apa? Jalan-jalan. Gak akan datang ke kajian. Maka jawaban sebuah doa dari Allah bisa jadi tidak terjawabnya sebuah permintaan, justru itulah jawaban dari permintaan itu sendiri. La yakun ta'akhuru amadal atoi ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika. Janganlah, kata Ibnu Athaillah tadi, terlambatnya atau tidak terjadinya sebuah permintaan setelah kamu sungguh-sungguh meminta dan berusaha menjadikan kamu berputus. Karena sesungguhnya Allah pasti mengabulkan, tapi pengabulan itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, dan sesuai waktu yang Allah tentukan, bukan sesuai waktu yang kita harapkan. Ngoten Pak, waktu kula daun nikah Pak, ya Allah pengen bisa duwe omah, pengen bisa donga terus. Tidak terjadi punya rumah, tidak terjadi Pak. Pengennya target, ya Allah, pokoknya tahun depan saya harus punya rumah. Demo nih Gusti Allah, karo apa? Karo solawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Demo berarti Gusti Allah kan. Dengan solawat rumah bisa berdiri. Karena oleh kiai dijazai, Sul, pengen di rumah ya, solawat, sing akeh, siap. Akhirnya demo nih Gusti Allah nggawa solawat, Sallallahu Muhammad, sallallahu sewengi 1.000, sewengi 1.000, sallallahu Muhammad. Setahun umai durung ngadeg Pak. Kiai, amalane beli mandi, basah. Glati maning Kiai, Sul, ganti, tambahi solawatnya, sholat duha 12 rakaat. Oke, fadilah itu. Sholat duha 1 tahun durung ana hilal tanda-tanda akan bikin rumah. Kok sholawat wis, duha wis, angger durung dadi. Padahal targetnya setahun ngadeg jari kiai sing ngupahi amalan. Padahal kalau dikaca Pak, dicermin, lu siapa? Ngatur Gusti Allah. Kamu menjaluk, siu arep wong jaluk pujare sing ngupahi. Arep ngupahi nek engko tahun maning, arep ngupahi nek engko bakal wis parak meninggal, terserah Allah. Nah ini harus dipahami Pak. Dan terjadi punya rumah setelah 3 tahun pernikahan, baru Allah takdirkan, Allah beri pengabulan. Pengennya saya mah setahun baik gak digawekaken. Yang sholawatnya 1.000 kurang suwe apa dodok madep ngulon. Duha 12 rakaat
kurang sesuai apa? Sujud terakhirnya ditambahi doane ning jero ati sing grentes. Nyatanya tidak terjadi. Yang jare Gusti Allah, kita loh pengen ngupai ente engkau bakal 7 tahun kawinan. Jadi sesuai waktu yang Allah tentukan. Jadi harus dipahami, pertama, Allah mengabulkan doa sesuai kehendak Allah. Allah mengabulkan doa sesuai waktu yang Allah tentukan, dan tidak terjadinya apa yang kita minta bisa jadi itulah jawaban dari permintaan kita. Maka bapak-bapak pagi ini datang ikhtiar kesembuhan dengan ruqyah syariah bagi yang ada keluhan. Sebatas kita adalah mendoakan. Kalau Allah memang jawabannya adalah tepat sesuai permintaan, pagi ini sembuh, gak ada yang sulit bagi Allah. Tapi kata Allah, nanti sembuhnya. Kalau sembuh, kamu nanti gak akan banyak istighfar lagi. Bisa begitu. Maka paling enak, pertama, percaya pada Allah. Yang kedua, mensyukuri segala pemberian dari Allah. Itu saja. Acara selanjutnya adalah ruqyah masal yang dipandu oleh Ustaz Syamsul Arifin, dan ada tanya jawab juga sebelum ruqyah dimulai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para bapak, para ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan dari yang tadi disampaikan atau di luar yang disampaikan, dipersilakan. Atau keluhan dan apa sajalah yang mau ditanyakan, silakan. Dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, monggo. Aceh sini sih. Monggo. Cik. Di sini. Di masjid di sini. Allah anaknya. Monggo dari ibu-ibu, ada yang ditanyakan masalah utang atau masalah apa? Iya, dia utang yang lunas. Monggo. Ya. Yang lainnya silakan. Ibu-ibu, wah ibu-ibu berapa masalah ini? Ya, Ustaz. Ibu-ibu barangkali ada yang ditanyakan masalah fikih, masalah amalan, masalah kesehatan, apapun silakan. Tadi ada satu pertanyaan dari Kang siapa? Dari Kang Muhammad Siddiq menanyakan tentang hutang piutang. Jika kita punya hutang pada seseorang, namun orang itu sudah kehilangan jejak, gitu ya, sudah maksimal melacaknya sampai tidak ketemu, keluarganya juga nggak ada. Oh ya.
memang sudah berusaha mencari hari demi hari, waktu demi waktu, di media sosial juga dilacak, nggak ketemu. Bolehkah kita mensedekahkan dengan niat bayar hutang gitu kan? Catatan, hutang itu hakul adami. Hakul adami nggak bisa gugur jika belum ditunaikan. Beda dengan hak Allah, hakullah. Kita punya utang sholat pada Allah gitu kan? Kita bodoh, kita maksiat pada Allah, kita doa, Allah, kita taubat, Allah ampuni. Tapi kalau hutang, kita ya Allah ampuni dosa hutang saya, nggak lunas. Kita sedekah pun tetap statusnya kita masih punya hutang. Karena yang berhak menerima pembayaran itu si yang kita utangi duitnya ataupun keluarganya, ahli warisnya. Kalau itu sudah meninggal, maka nggak masalah kita sedekah. Saya sedekah dengan niat bayar hutang, nggak masalah. Hutang tetap ada karena nanti ditagihnya kan di akhirat. Kang Muhammad Siddiq maju, cek catatan hutangnya nama malaikat. Sampean punya hutang Pak Hasan misal, lagi di dunia dulu dibayar. Ya wis, nanti amale, dijukutlah amale sampean, dibayar ini Pak Hasan bayar hutang. Sing aran hutang digawe di akhirat kemono. Jadi amale sampean, alhamdulillah mau ke dunia bisa sedekah. Jadi ketika dicukut nang malaikat kalau bayar hutang Pak Hasan. Jadi status hutangnya nggak lunas di dunia, belum selesai dengan kita bersedekah atas nama bayar hutang. Karena itu hakul adami. Betul. Tapi nggak apa-apa buat bayar di akhirat. Bayar di akhirat. Iya. Sodako. Si sodako ya. Namun disedekah kan, kok dijukutnya si amal sholat kok nih. Itu yang kan ada lah kisahnya ya, riwayatnya. Orang mau masuk surga gak jadi. Apa sebab? Gara-gara masih kakek utang, baik utang duit ataupun utang nyakiti hatinya uang. Banyak hati-hati banget, hakul adami. Banyak orang masuk neraka bukan karena nggak sholat, bukan karena nggak puasa, bukan karena nggak zakat, tapi karena hakul adami. Nyakiti hati orang tua, nyakiti hatinya istri. Aduh, cok. Nyakiti hatinya suami, ning istri bentak-bentak, ning suami mengor-mengor. Ternyata gerempes walaupun lebaran sungkem di jero hati kita masih lara hati digawat sampai akhirat. Dihitung hakul adami berapa catatannya neraka. Maka betul-betul kita menjaga akhlak, sikap. Pulane anak wong ceromoh aja dibalas ceromoh. Angel ya mungkin. Ada orang jahat jangan dibalas jahat. Orang jahat ke kita, dia punya hutang ke kita, kita balas lagi jahat. Kita jadinya hutang jahat lagi pada dia. Kenapa Nabi mencontohkan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Maksudnya di situ. Hutang sekecil apapun, 100 perak, 200 perak, kalau nggak dibayar ditunaikan di bawah. Jelas ya? Ya, itu nggak apa-apa. Sedekah sama bayar hutang buat bayar di akhirat. Nah itu aja. Monggo ada lagi. Panitia ya. Monggo, Bu, Pak, yang tanya lagi silakan. Kita tidak aneh, jadi bakal kasih tahun di apa wis pada ngerti kabeh apa sampeyan ngerti.
keluhan seperti KB. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja ke acara ruqyah masal yang akan dibimbing atau disampaikan oleh Kak Ustaz Samsul Arifin kepada beliau. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah menyimak bersama ya, kajian Al-Hikam dari guru kita ya, Kang Ustadz Kang Kiai Samsul Hidayat ya, yang Masya Allah tadi sudah dijelaskan kalau kita memohon kepada Allah kehidupan yang baik-baik saja, maka Allah tidak menciptakan itu, berarti akan sia-sia kita memintanya. Terus bahagia sih pribadi, bakal mohon Ustaz. Jaluk bahkan jaluk bahagia dunia baik-baik saja. Jadi Kang Ustaz enggak mungkin. Jadi pengertian bahagia pribadi. Nah Bapak Ibu, kalau tadi saya simak Kang Ustaz, saya simpulkan. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu begini. Ketika kita menerima ridho dengan semua yang ditakdirkan oleh Allah, itu yang sulit ya, karena yang sering terjadi Kak Ustaz, ketika kita minta pengennya dikabul, pengennya lamun dua istri sing ayu, sing soleha, sing nurut ya. Lamun dua anak ya aja badeg sepenak kayak kono. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, jangankan kita, Nabi Nuh nabi utusannya Gusti Allah mengajak orang lain masuk Islam. Anak istrinya bagaimana? Anak istrinya ternyata kafir. Siti Asia tuh ya sebaik-baik wanita maksudnya, wanita soleha. Doanya jaluknya suami sing ganteng sing soleh. Punya suami Fir'aun, Siti Asia ikut suaminya terus celaka? Tidak. Ternyata walau suaminya Fir'aun, Siti Asia tetap masuk, wanita yang dijamin masuk surga. Nah Bapak Ibu, jadi gimana sih solusinya atau bagaimana sih supaya kita tuh bahagia? Yang bikin kita nggak bahagia itu gini sebenarnya, ketika kita minta enggak dikabul, kitanya kecewa, itu yang bikin kita nggak bahagia. Kemudian kenapa kita nggak bahagia? Setelah enggak dikabulkan, kemudian kita mulai menjauhi Allah. Dijauhinya bukan tidak sholat, dijauhinya hati yang mulai tidak ridho. Sholat mah sholat, mungkin tahajudnya lebih sholat ya Ustaz. 5 waktu tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu, tahajud nggak pernah ditinggal. Ya, puasa Senin Kamis jalan, tapi nggak kerasa atau nggak sadar hatinya mulai tidak ridho, hatinya nggak nerima atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ruqyah ini Kak Ustaz, sebagaimana tadi saya tulis di status Kak Ustaz, ya untuk ruqyah hari ini begini Bapak Ibu,
jika hati kita ada luka, ya, itu besar kemungkinan itu rentan diinfeksi oleh setan. Sekali lagi, hati yang terluka, hati yang ada sayatan-sayatan di hatinya, itu rentan kena serangan dan diinfeksi oleh setan. Ciri-cirinya bagaimana hati yang terinfeksi oleh setan? Yang pertama, hilang rasa syukur. Syukurnya hilang. Hidupnya merasa penuh masalah. Ya, saya itu hidup penuh masalah. Dari bangun tidur sudah sesek. Astagfirullah. Sesek. Menghadapi kenyataan hidup sudah tidak siap. Dari bangun tidur sudah mulai ada masalah. Sampai tidur lagi. Bahkan sampai sholat pun jadi masalah. Karena ketika hati sudah bermasalah, sholat pun pasti bermasalah. Enggak nyaman. Karena fisik kita menghadap Allah, hatinya enggak ridho dengan takdir Allah. Enggak mungkin kita nyambung sama Allah. Nah, maka cirinya kalau kita tidak hati yang terinfeksi, cirinya hilang rasa syukur. Kalau kita enggak syukur, kira-kira gimana? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur ditambah. Nah, ini nih yang enak nih. Enak syukur. Makanya sudah ucapkan alhamdulillah tiap saat. Alhamdulillah. Tapi bukan mulutnya aja, hatinya nerima. Alhamdulillah. Nanti dikasih rezeki yang lain, dikasih nikmat yang lain. Yang pertama, hilang rasa syukur. Nanti kalau syukurnya hilang, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku pedih. Nah, azab yang paling dahsyat adalah dijauhkannya kita dari Allah. Itu yang paling berat. Ya. Sa'labah itu sahabat Nabi yang sangat miskin kalau saja. Bahkan diceritakan untuk bajunya aja nggak bisa ganti. Sholatnya ke baju kun maning. Tapi tiap 5 waktu pasti sebelum azan sudah di dalam masjid. Ya, ini dengan Nabi. Ya, sholatnya ningguri Nabi. Susunya mikir, namun kita baju di mah kayak enak kayaknya. Nah, mulai kok setan aku bisiki ning nafsu aku. Akhirnya pas pragat sholat datang ke Nabi, ya Rasul, apa Sa'labah? Doakan saya jadi orang kaya. Jadi Nabi, aja, wis terima baik. Kok bokat ini gagal. Pasang Sa'labah mikir maning. Lamun sugi kita tambah taat kita. Yakin tambah taat. Akhirnya kedua kalinya datang lagi ke Rasul, ya Rasul, doakan saya jadi orang kaya. Jadi Nabi ini aja maksa. Sampai ketiga kalinya, ya Rasul, saya yakin kalau saya kaya pasti akan tambah taat kepada Allah. Ya wis, maka maksa. Didoakan oleh Nabi, Allah mudahkan rezeki Sa'labah. Kemudian Sa'labah dipai wedus lagi meteng. Ya masih masjid. Wedusnya lahiran telu. Ya, anaknya loro sih. Berjalannya waktu Bapak Ibu, Sa'labah sudah mulai kari waya kumat dau teka. Mundur maning, wis 2 rakaat dau teka. Wis pragat lah ka Sa'labah. Karena semakin banyak kambingnya, angonnya semakin mengembala kambingnya, dan sudah mulai meninggalkan kewajibannya karena sibuknya mengurusi kambing. Nah, ini Bapak Ibu, kita sering meminta sesuatu yang kadang mencelakakan. Sering kita tuh meminta begitu. Jadi kalau Ustaz masalah doa. Karena kita sering berdoa pengennya sugi. Gusti Allah perlu lamun dipas sugi ki ado. Ya, dolanane sejen orang tekan masjid maning. Dolanane wis
mau ke Australia, mau Amerika ya. Maka tetap Bapak Ibu ridholah dengan takdir Allah karena itu yang terbaik buat kita. Nah, maksudnya mah nanti ada kaitannya dengan ruqyah. Sehatkan hatimu supaya ya, sehatkan hati kita, maka insya Allah hidup kita pun akan sehat. Ya, jari Kang Ustaz mak innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali orang itu merubah jiwanya. Awas, duduk merubah usahanya, merubah jiwanya. Nah, bi anfusihim, anfusim itu nafsunya, jiwanya, hatinya. Jadi Allah enggak akan merubah keadaan seseorang jika orang itu enggak merubah keadaan hatinya, mindsetnya. Jadi orang bisa berubah baik rezeki atau apapun, itu hatinya dirubah sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Bapak Ibu tadi, kalau hati sudah terinfeksi, satu, hilang rasa syukur. Ciri-cirinya ngeluh saja ya. Yang kedua, kerasa hatinya sudah mulai jauh dari Allah, sehingga dicabutlah ketenangan dari hatinya. Walau secara fisik dia beribadah, secara fisik sholat, secara fisik baca Quran, tapi hatinya hambar, enggak nyambung dengan Allah. Karena Allah enggak ridho. Kenapa enggak ridho? Karena kitanya enggak ridho. Kalau kita enggak ridho, ya sudah, Allah lepasin ya. Jadi yang kedua, hatinya sudah mulai jauh dari Allah. Baca zikir, kok benak temen ya zikir ya, orang nyaman. Ketika sholat, kok sholatnya paling gerges badannya, pikirannya mulai ngawur. Kemudian selanjutnya, ketika terinfeksi oleh setan Bapak Ibu, hati kita akan dibimbing oleh setan, karena hati itu adalah supir. Hati itu supir dalam diri kita. Kalau hati kita sudah diinfeksi setan, dibisiki setan, maka kita enggak sadar, lama-lama kita mengikuti langkah-langkah setan. Padahal Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh bagimu. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, tetap kenapa saya lebih cenderung ke kajian Al-Hikam daripada ke ruqyahnya? Karena banyak orang diruqyah berkali-kali, ketika hatinya bermasalah enggak akan sembuh. Banyak orang yang diruqyah berkali-kali, masalahnya enggak kunjung selesai. Tapi ketika hatinya itu dia rubah, hatinya ikhlas, mulai akan membaik kehidupannya. Karena Allah pun berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang hatinya bertawakal, ridho, menerima atas semua ketentuan Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah cukupkan kehidupannya. Bagus dicukupkan berarti tidak kekurangan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum ruqyah masal, diskusi dulu. Diskusi, ajak isin-isin, sampaikan unek-uneknya, sampaikan yang enggak dipahami. Semoga nanti jangan sampai nanti dibaca Quran, ya sering baca Quran dewek rumah, ya boleh. Ning umah sering baca Quran, ning umah sering ngerawakan Quran. Kok laka perubahan-perubahan? Nah, maka mumpung ada pertemuan kita kali ini, ya monggo sharing, diskusi Bapak Ibu. Ya, mengapa sih kita diganggu setan? Mengapa sih kita hidupnya bermasalah? Mengapa sih? Nah, itu harus kita jabarkan bersama-sama di sini. Semoga nanti setelah pulang dari sini ada perubahan. Ya, ada perubahan. Jadi
sama-sama Bapak Ibu, sekali lagi yang membuat kita lemah dalam hidup karena hati kita mulai jauh dengan Allah. Nabi Nuh diuji Allah, anak istrinya kafir. Bahkan Nabi Nuh menyaksikan langsung anak istrinya ditenggelamkan oleh Allah. Coba kalau hati nggak nerima, ya Allah, sampean kepriwe sih ya Allah, ya sampean angkat kita dari Nabi. Kenapa anak istri kita orang hidayah ya Allah? Didoai, dinasihati, tapi tetap Allah pengennya mukonon. Nah priwe? Coba Siti Asia kalau nggak nerima takdir kira-kira priwe? Nangis bae galina. Nangis bae matane betem beli. Ya Allah, sampean ku ya nemen-nemen temen. Dah mau kene ka? Kita taat sampean, orang pernah ngelawan. Doa jaluk suami sing soleh. Dipaya Fir'aun musuh Nabi Musa, musuh besar Nabi Musa priwe. Nah ternyata hikmahnya karena Siti Asia ini jadi istrinya Fir'aun, Nabi Musa jadi selamat. Ya, yang menemukan Nabi Musa waktu bayi itu kan Siti Asia di Sungai Nil ya. Ketika lagi jalan-jalan menemukan bayi jadi Siti Asia, lah menemukan makang diga balik bayi. Kita kan orangnya anak segala baik ya. Jadi Fir'aun pateni baik peraturan setiap bayi yang lahir harus dibunuh kalau laki-laki. Wis ajakin mau wis tanggung jawab kita. Nah, hikmahnya Siti Asia itu akhirnya mengasuh Nabi. Mungkin tak usah. Jadi umat ya, jadi wanita soleha yang Allah takdirkan punya suami Fir'aun. Coba lamun kita mah yang nangis mata betem ya guys tadi. Orang nerima. Nah, tapi coba Nabi Muhammad punya anak lagi lucu-lucunya namanya Sayyidi Ibrahim lagi lucu-lucunya sakit. Coba Bapak Ibu diruqyah beli nih Kanjeng Nabi ki. Diruqyah, diobati beli. Diobati, ninggal beli. Tetap ninggal. Allah Nabi yang doain. Karena Nabi juga adalah hamba Allah. Jadi Bapak Ibu maksudnya gini. Jangan sampai jadi Kang Ustadz kah doa is maksimal ya Allah ibadah kita kurang sepuluh ya Allah. Mohon kayak terus tiba-tiba ya Allah kenapa orang pengen orang dikabulkan. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Ada saatnya hak Allah itu mutlak. Ya, kalau takdir sudah ditulis, kemudian kita minta, ternyata permintaan kita tidak ada di tulisan takdir. Kira-kira dikabulkan beli? Tidak akan dikabulkan. Nah, jarak kamu setelah tidak dikabulkannya itu adalah dikabulkan. Ya, karena yang sudah Allah tulis itu yang terbaik buat kita. Jadi monggo Bapak Ibu kita diskusi sampai jam 11 tanya jawab ya, nanti setelah itu kita mulai rukyahnya jam 11 ya Ustaz ya. Kenapa ada diskusi? Supaya mengena masalahnya apa ya. Wis Bapak Ibu bokat privasi ini dek wong bae. Misalnya Kang Edi takon masalah dewek enak dek jur Kang Edi kita debatur kon makin padahal masalah dek padahal mah. Ora Pak ya. Buat izin ya supaya mengena kalau Ustaz ya. Karena ketika tidak mengena nanti jangan sampai nanti Bapak Ibu ya rukyah jam kon-kon bae. Nah, maka ayo selaraskan Bapak Ibu supaya rukyahnya bermanfaat, kajian al-hikmahnya bermanfaat. Monggo Bapak Ibu kita diskusi. Ya, diskusi karena rukyah itu bukan ngusir setan. Awas. Rukyah bukan ngusir setan. Kalau ada pemahaman rukyah ngusir setan salah. Karena banyak orang yang lagi baca Quran didatangi setan. Ada kan Ustaz? Ada perawat RSUD bidan itu ketika beliau jaga orang lahiran tengah malam daripada bengong baca Quran. Ketika lagi baca Quran, menurut beliau di depannya datang kuntilanak. Datang. Coba lagi baca Quran.
Ya boleh. Bahkan saya sering mendengar dari pasien ketika tahajud, orang lagi tahajud, setan yang jawil-jawil. Coba lagi tahajud dijawil ding setan ning jin dari gimana coba logikanya? Mau lagi para kali Gusti Allah malah dijawil. Nah, ini apa nih yang salah? Maka monggo diskusi supaya lebih mengena. Karena sekali lagi Quran itu bukan ngusir setan. Ruqyah itu menyembuhkan hati. Mau kasih pula bacakan. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian mau'idatum mir rabbikum, Al-Qur'an dari Tuhan kalian, wasyifa'ul lima fi sudur, penyembuh penyakit yang ada dalam dada, yaitu hati. Jadi ruqyah itu ketika dibaca menyembuhkan hati. Tapi tidak semua hati disembuhkan Quran. Ya, Abu Lahab, ku Abu Lahab. Par Abu Lahab tak par Umar bin Khattab karo Nabi, Kang Ustaz. Nasabe. Par Abu Lahab mamangnya Nabi, pamannya Nabi. Tapi ketika Nabi baca Quran, Abu Lahab kesurupan. Ngancam, Muhammad aja maning-maning, maning-maning bongkan. Diancam Nabi sampai turun surat Al-Lahab. Tapi Umar bin Khattab itu orang lain yang rencana juga mau bunuh Nabi, nyabut pedang, arep ngoncok ning umai Nabi, arep dipateni Nabi ini. Tiba-tiba ketika lagi jalan dikasih tahu, Umar mau kemana? Saya mau membunuh Muhammad. Aja mana dikit. Adikmu Fatimah sudah jadi pengikut Muhammad. Benar. Nah, akhirnya Umar bin Khattab yang awalnya mau ke rumah Nabi enggak jadi, ke rumahnya Fatimah. Nah, Fatimah nih lagi baca Quran. Ketika Umar bin Khattab jaluk izin baca Quran surat Toha 1 sampai 8, mungkin walaupun galak tapi hatinya bersih. Hatinya bersih. Sehingga ketika Umar bin Khattab membaca surat Toha ayat 1 sampai 8 bergetar, badannya bergetar, berlinang air mata. Yang awalnya mau membunuh Nabi dapat hidayah. Akhirnya datanglah ke Nabi ke rumah Arqam yang saat itu lagi pengajian. Ya, pengajian nusuk-nusuk masih kemudian. Ya. Yang tadi mau membunuh akhirnya bersyahadat. Nah, Bapak Ibu pun sama di sini. Nanti dibacaan Quran. Nah, tidak semua hati disembuhkan oleh Al-Quran. Maka tadi Kang Ustadz sudah menyampaikan, hatinya sehatkan dulu, hatinya bersihkan dulu, buang segala beban masa lalunya. Sing belenak-belenak aja dieling-eling, sing dieling-eling sing enak-enak baik. Ya. Kemudian aja terlalu khawatir di masa depan. Kau nenek priwen sugi kini, engkau mana nenek priwen, kau anaknya kita priwen, ya sudah kitanya kayak Gusti Allah, mesti ngatur oripe sudah tawakal, serahkan kepada Allah. Dan sekarang nikmati yang lagi dijalani. Kita lagi di masjid gisi enak, aja sampai uang enak di masjid, hatinya pengen balik. Sudah nggak bahagia. Ciri orang yang nggak bahagia tuh hatinya badannya ada di masjid, hatinya ada di bengkel Pak Haji. Aduh, digompak ada pasien sudah nggak akan khusyuk ya, atau mikirnya berdari minggu berdari mancing ya pasan kajian alikam, maka nggak akan bahagia. Monggo Bapak Ibu ya, monggo diskusinya itu Kang Ustaz udah ada. Monggo ya, Bapak Ibu yang punya keluhan misalnya tentang apa sakitnya atau tentang gangguan jin atau apa aja, silakan Bapak Ibu aja isin. Iya, bukan gangguan apa maka Ibu-ibu nggak ada
Wis, dimulai saja. Atau isin, takone. Bakal isi kamu dari kamu Ustaz Pak Ustaz batur kita tuh mengkonon krimen. Oh, pada dewe. Jangan batur baik enggak. Ustaz. Bapak Ibu, kalau tidak ada kita mulai saja ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya mah kalau saya ngikuti kajian udah 3 tahun ya Ustaz ya, 3 tahun lebih membahas Al-Hikam di Kang Ustaz. Sebenarnya mah ketika kita belajar Al-Hikam itu nggak usah diruqyah sebenarnya. Ya, moga Kang Ustaz kah baca Al-Baqarah setengah Al-Baqarah, berarti sejuz setengah Ustaz. Orang eling nama jerit-jerit, nama jadi macan. Tapi Kang Ustaz jebu suami ini senjabal lah. Tinggal lagi dodok. Kula ruqyah uang kesurupan 20 hari. Datang ke rumah saya dalam keadaan kesurupan, lagi dijagal-jagal. Ya. Pada Kang Ustaz. Masih dong Kang Ustaz. Mbak, dodok ngobrol, bakal beli gelem ngobrol kita yang mancing. Beli takladeni. Dodok. Orang dibaca di Quran, lamun dibaca Quran ketambah kesurupan. Nah, maka ini pentingnya ilmu. Ya Bapak Ibu ya, pentingnya ilmu ini. Makanya kita dikumpulkan Kang Ustaz kajian Al-Hikam rutin tiap bulan di sini. Pentingnya memahami ilmu. Nanti ketika ilmu sudah dipahami, yakin enggak usah diruqyah. Wis sehat dewek. Bahkan ketika Kang Ustaz tadi sudah sadar dijak ngobrol, diruqyah mari kesurupan deui Kang Ustaz. Orang kesurupan. Pada karo kula kesurupan 20 dina, jarin kanane jak anggo wadal. Jarin kana iki. Jadi wong ora pinter iki. Anggo wadal tambah kewedian. Ya. Pas kula sharing, kula gali masalahnya, ternyata berat masalahnya. Oh, masalah hidup yang sangat berat. Ketika dikasih nasihat, ilmu Al-Hikam. Terus diruqyah orang reaksi. Alhamdulillah waras, orang reaksi. Orang kesurupan, muntah atau orang. Waras dewek. Ya. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri wis motong uratna dieu. Wis kinung baygon. Alhamdulillah Allah takdirkan masih selamat. Kesurupan baik. Pas dikaji hatinya yang bermasalah. Diruqyah orang kesurupan alhamdulillah waras. Nah, Bapak Ibu sebenarnya mah lamun Al-Hikam ini Bapak Ibu ikuti terus rutin terus memahami hakikat kehidupan. Kon ini Bapak Ibu ki aja maning baca Quran, baca bismillah gak mempan. Bismillahirrahmanirrahim kabur setane. Iya tak? Iya. Tapi lamun ilmu Al-Hikam ora paham, kok sing beli paham kudu Kang Ustaz duduk. Pasiene. Kang Ustaz baca Al-Baqarah ki ya hadis ya Kang Ustaz ya. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah, setan enggak akan berani mendekat. Kang Ustaz baca Al-Baqarah setengah Al-Baqarah ki ya pegel Ustaz. Pegel banget. Ternyata orang sadar. Nah, berarti ada yang enggak nyambung. Nah, Bapak Ibu, ada waktu 7 menit sebelum dimulai ajak izin. Monggo takon. Aja sampai balik nyesel. Duh, mau karep takon izin. Mau masalah maning ngene kok. Jadi bemaning gangguan maning. Ya. Jadi monggo masih dipakai waktu 7 menit untuk mengutarakan masalahnya atau bertanya. Ada sampai kebalik sing kene mau ketakon mau. Monggo. Kalau enggak ada kita mulai. Cukup? Ya udah Bapak Ibu. Sekarang kita mulai. Bapak Ibu silakan cari pasangan. Cari pasangan, berpasangan. Ya, karena insya Allah ini lebih mengena kalau saja. Sok cari pasangan. Ada pada depan. Ya. Nanti Bapak Ibu, ya cari pasangan. Nanti satunya meruqyah temennya, nanti gantian. Sok, buat ngomongin umum isin nggak Ustaz? Sok cari pasangannya, sudah ketemu semua?
berpasang-pasangan ya. Nah, posisinya Bapak Ibu berhadap-hadapan. Nah, sekarang Bapak Ibu, cara meruqyah itu ada 5 cara meruqyah. Jadi kok dipraktekkan sekalian. Yang pertama, tempelkan telapak tangan kita pada daerah yang sakit. Bisa ngeruqyah ugong, bisa ngeruqyah dewek. Ya. Tanya, apa yang sakit? Hatinya. Ya wis, hatinya dipegang. Ya. Wong wadon karo wong wadon, wong lanang karo wong lanang. Terus piye carane dibacakan Quran? Yang pertama, tempelkan telapak tangan pada daerah yang sakit. Yang kedua, dengan cara ditekan. Kalau tekan ya, karena jin ketika mengganggu manusia masuk ke aliran darah. Nah, maka darah yang ditempati itulah yang akan merasakan sakit, pegel. Kula wis ruqyah 2 kali kan Ustaz. Diponis mak akut, bahkan untuk duduk aja gak kuat Ustaz. Makan sedikit langsung muntah. Sudah di rumah sakit MM, dirujuk ke Cirebon, di pakai kamera kan? Iya, endoskopi, tetap pulang dari sana nggak bisa. Ya. Orang yang kerja di Pertamina. Pas saya datang ke rumahnya, ibu-ibu, saya lihat orang berpendidikan, kayaknya masa kena setan. Ya, kayaknya orang mungkin lah, mindsetnya kan beda nih. Beliau juga kan logika. Akhirnya kulaya Bismillah ya. Setelah dibacakan Quran, ternyata gangguan. Langsung muntah-muntah, nangis, dan langsung duduk, langsung makan. Alhamdulillah. Akhirnya waktu itu saya datang jam 5 sore. Nah, 3 hari kemudian saya dipanggil, Pak Haji, coba diruqyah pisan maning. Oh ya wes. Pas kula mark maning, ternyata pas mau ke awal orang itu nih Kang Ustaz. Pas hari kedua saya lihat rumahnya tuh, di depan ada patung anak kecil, udaan kan? Ada patung. Di dalamnya banyak patung-patung. Terus saya ngomong, Bu, kalau bisa ini patung-patung aja ning jero omah lah. Ya. Karena bentuknya patung, ya. Pas di ruqyah kedua masih bereaksi, bahkan ketika patung itu dibuang bereaksi lebih kenceng Ustaz. Sampai suara ibu itu berubah, bukan suara ibu ya. Dan alhamdulillah diruqyah 2 kali, alhamdulillah dengan izin Allah sembuhkan. Wis kerja maning. Ya. Dan yang kedua, orang ini nih, orang radu gede. Ya, di situ daerah itu. Bocah enom, nelayan itu ususnya bolong-bolong Ustaz, sehingga dioperasi dipotong, disambung. Harusnya kata dokter sebulan setengah itu udah sembuh. Ternyata malah jalan juga nggak bisa dipapah. Akhirnya coba diruqyah, coba ruqyah ya, dicoba bawa ke sana. Saya juga kayaknya mungkin efek operasi dipotong sih. Dicoba baiklah. Ternyata pas diruqyah bereaksi keras karena beliau itu nelayan. Ternyata Kang Ustaz nelayan itu kalau mau pergi itu sering bawa-bawa bersel, jimat, susuk, katanya supaya tenaganya lebih. Nah, begitu ya. Gangguan juga. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah berpasangan, ditanya pasangannya nih. Ya, lara apa? Takonana. Ditakoni. Lara pikiran aja karena utangnya akeh. Wah, kan Ustaz. Wes, tenang saja. Pokoknya tenang hidup tuh ya. Silakan ditanya. Pasangannya sakitnya sakit apa? Nanti pasangannya meruqyah bagian yang sakit. Sok, ditakoni. Seorang kenalan dikit. Awas Bapak Ibu, ruqyah itu bukan ngusir setan aja. Niat ruqyah itu semua penyakit ya, baik medis ataupun non medis. Sudah tanya sudah? Kalau sudah ditanya, silakan Bapak Ibu pasiennya membelakangi Bapak Ibu, aja depan-depan.
Sing dirukyahnya nih kayak kalau saya dan Kang Ustad, pasiennya madep sana, yang rukyahnya dari belakang. Nah, gini. Ya, walaupun yang sakitnya di ulu hati, pegangnya dari belakang aja. Khawatirnya sing dirukyah reaksi tampak. Nah, itu menghindari itu. Ya, pasiennya membelakangi perukyah. Sok, gantian. Yang dirukyah duduknya di depan, yang merukyahnya di belakang. Sudah? Plastiknya disiapkan, plastiknya. Ya, sekarang Bapak Ibu tangannya tempelkan pada yang sakit. Ya, sudah? Sekarang sama-sama kita baca surat-surat pendek saja. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Untuk yang dirukyah jangan ikut baca, dengerin aja. Dengerin. Yang merukyahnya kira-kira kedengaran oleh yang dirukyah. Kira-kira kerungu. Ayo, siap Bapak Ibu kita mulai. Pegang yang sakitnya, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo bacanya yang keras. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang yang kedua diusap. Biasanya dari punggung, dari bawah, usap ke atas pelan-pelan sambil baca Quran, sambil didorong pelan-pelan. Ya, sama-sama pegang, didorong ke atas ke kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terakhir ditekan, bagian yang sakitnya ditekan sedikit ditekan, sama-sama baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, coba Bapak Ibu, pasiennya ditanya ketika tadi dibacakan ayat-ayat ruqyah tadi, ada reaksi apa? Mual, pengen nangis, bergetar, laka reaksi apa-apa. Ya, ditanya, ada nggak perasaan mual gitu? Ada, masukkan. Itu ada keluarga, kalau ada, insya Allah semuanya baik-baik saja. Amin. Kalau masih ada keluhan, biar dituntaskan di sini, jangan dibawa pulang. Misalkan ada yang berat di bagian mana, ada yang pusing, ada yang sesak, ada yang pengen marah, ada yang pengen makan. Itu kalau dibacakan Al-Quran jadi tenang, alhamdulillah, Sehat. berarti hatinya sehat. Tapi kalau dibacakan Al-Quran pengen marah, risih, pengen dengerin kaget, pengen dengerin diam, ya kita selesaikan. Maka ada waktu sampai dulu.
memisahkan diri duduknya, yang ditangani khusus. Barangkali atau mau sing rukyah buat ngerdewek atau sing jadi perukian mau sing ngajinya diterdewek. pengen putar dewek. Enggak, biar ditangani khusus, mumpung belum zuhur. Karena nanti kalau udah zuhur, acaranya selesai. Bagi ada yang ada keluhan, silakan memisahkan diri duduknya. Yang sudah tidak ada keluhan, nanti kita tutup acaranya, kita tutup dulu. Boleh meninggalkan tempat. Yang ada keluhan nanti tetap tinggal di sini. Itu aja ya. Biar nanti di ruqyah khusus, biar tuntas. Jangan sampai ikut ruqyah massal dan tuntas, nyampe rumah reaksinya keras. Ini gara-gara ruqyah massal gitu, gara-gara kita gitu. Jangan sampai begitu. Nah, mari kita tutup dulu dengan doa. Yang ada keluhan ada informasi untuk anggota kajian rekam yang sudah rutin selesai doa jangan pulang dulu. Nah, untuk yang ada keluhan juga jangan pulang. Ada waktu setengah jam sampai zuhur, kita tuntaskan, kita bereskan, kita cari solusinya bersama. Biar tadi nyampe ke rumah jangan sampai membawa keluhan. Itu jadi kesannya bukannya dapat pencerahan, malah dapat masalah. Gitu ya. Oke, kita berdoa semoga kegiatan pagi hari ini benar-benar menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukuran في أعظمك في نفسك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولوالدينا وجدنا وجدتنا وعظمنا عمتنا وأخواننا خالتنا ومشيخنا ومشيخ ومشيختنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu ya Allah, dari 24 jam waktu yang kami kerjakan, lebih banyak maksiat kami daripada taat kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kami yang selama ini tidak bersyukur kepada-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang banyak menghilangkan berbagai nikmat yang tidak mengakui pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika masalah dalam hidup kami ya Allah berasal dari dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan solusi, berikan hidayah kepada orang-orang yang menyakiti kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang bersabar atas segala masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masalah ini mungkin terasa berat bagi kami ya Allah, namun kami tahu ya Allah, masalah ini adalah sebagai ibadah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan jasad kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, bimbing kami untuk berada di jalan takwa-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang bersyukur, hamba
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian tadi rangkaian telah kita jalani bersama. Saya sebagai pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawa acara ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang berukia secara pribadi nanti di sini aja. Tidak. Gimana? Cepat. Nanti yang mau dirukia secara pribadi di situ nanti. Tapi kalau nggak ada keluhan, berarti acara kita selesai ya. Untuk anggota GHI dokumen